Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan memulai perkuliahan kita untuk mata kuliah Bioteknologi Farmasi untuk pertemuan yang keempat, yakni materinya adalah tentang teknologi DNA rekombinan bagian pertama. Nah, untuk bagian pertama dari mata kuliah Bioteknologi Farmasi materi teknologi DNA rekombinan, itu yang akan kita bahas adalah tentang tahap cloning gen. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu tentang rekombinasi DNA. Nah, apa itu rekombinasi DNA? Rekombinasi DNA itu dikatakan juga sebagai cloning DNA, yang merupakan metode yang digunakan untuk membuat replika genetik dari satu segmen DNA atau dari satu rantai DNA atau sel atau organisme secara keseluruhan. Nah, untuk rekombinasi DNA atau juga cloning DNA itu digunakan untuk apa? Secara garis besar, penggunaan cloning DNA atau juga rekombinasi DNA itu digunakan sejumlah besar sebagai salinan atau juga potongan DNA lainnya. Kemudian, DNA cloning ini juga dapat digunakan untuk mencari tahu fungsi gen, kemudian menyelidiki karakteristik gen baik dari ukuran, ekspresi, distribusi, maupun distribusi jaringan. Kemudian, teknologi rekombinasi DNA itu sangat penting dalam memproduksi vaksin dan terapi protein seperti insulin manusia, interferon, dan juga hormon pertumbuhan bagi manusia. Juga digunakan dalam faktor pembekuan untuk mengobati hemofilia dan dalam pengembangan terapi gen. Nah, untuk cloning DNA atau juga rekombinasi DNA ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah cloning reproduksi, yang merupakan proses pembuatan salinan organisme yang identik secara genetis. Yang kedua adalah cloning terapi, yang merupakan proses membuat banyak salinan sel untuk mengobati suatu penyakit. Selanjutnya, untuk manfaat dari DNA rekombinan atau juga cloning DNA ini bisa di berbagai bidang ilmu. Di antaranya untuk bidang kesehatan sebagai pembuat insulin bagi manusia yang telah diproduksi secara massal dengan menggunakan bakteri E. coli dan telah diperdagangkan untuk mengobati penyakit diabetes. Contoh lainnya adalah vaksin hepatitis B yang digunakan untuk mencegah infeksi virus hepatitis yang telah diproduksi secara komersial dengan menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae dalam skala industri. Selain itu juga ada pembuatan dari hormon pertumbuhan untuk manusia yang menggunakan bakteri Escherichia coli. Selain itu juga bisa bermanfaat bagi terapi gen untuk menyembuhkan suatu penyakit. Yang digunakan di sini adalah menggantikan gen yang mengalami kerusakan dengan gen yang masih normal. Nah, di sini digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit keturunan atau genetic disorders dan juga penyakit lain yang disebabkan oleh kerusakan gen. Contoh salah satu penyakitnya adalah kanker. Selain itu, bermanfaat juga di bidang pertanian. Contohnya adalah bakteri AIS. Kemudian bakteri ini itu telah direkayasa sehingga tidak membeku pada suhu rendah. Nah, digunakan dengan cara disemprotkan pada tanaman agar tanaman tidak membeku pada musim dingin di beberapa daerah yang mempunyai 4 musim. Kemudian bisa juga untuk mikroba pendegradasi limbah, tanaman tahan hama, dan juga tanaman tahan herbisida. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar dari rekombinasi DNA. Ada 3 prinsip dasar dari rekombinasi DNA. Yang pertama adalah rekombinasi DNA itu sendiri, kemudian fusi sel atau juga fusi protoplasma dan juga kultur jaringan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, untuk rekombinasi DNA,
Itu merupakan proses penggabungan DNA dari sumber yang tidak sama. Nah, ini bertujuan untuk menyambungkan gen yang ada di dalamnya. Kemudian untuk tahapnya itu ada isolasi DNA. Kemudian tahap yang kedua adalah transplantasi DNA. Untuk penyambungan DNA yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor dan selanjutnya memasukkan DNA ke dalam sel yang hidup. Jadi DNA nanti akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA tersebut juga ikut akan membelah diri. Selanjutnya, untuk prinsip yang kedua adalah fusi sel, di mana fusi sel itu merupakan peleburan antara dua sel, yakni bisa dari spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda, agar terbentuk sel hibridoma atau juga sel bastar. Nah, untuk unsur yang terdapat di dalam fusi sel ini adalah sel sumber gen yang bersifat ideal, kemudian sel wadah, di mana sel ini mampu membelah dengan cepat, serta fusi gen, yakni zat yang dapat mempercepat fusi sel. Untuk prinsip dasar yang ketiga adalah kultur jaringan. Kultur jaringan itu sendiri merupakan teknologi yang didasari oleh teori totipotensi. Nah, apa itu teori totipotensi? Yakni setiap dari sel tumbuhan akan dapat berkembang menjadi individu baru apabila ditempatkan pada media yang sesuai. Sifat totipotensi ini pada jaringan tumbuhan dimanfaatkan untuk memperoleh keturunan secara seragam dalam jumlah banyak serta terjadi dengan cepat. Keuntungan dari penggunaan kultur jaringan itu sangat banyak. Beberapa di antaranya adalah kita bebas menentukan bagian mana pada tumbuhan yang akan dikultur dan juga diperbanyak. Kemudian, waktu yang digunakan untuk pengkulturan relatif singkat dan tidak harus menggunakan ruangan yang luas serta mendapatkan hasil dalam jumlah yang cukup banyak dari satu jenis tanaman. Oke, selanjutnya ada teknik DNA rekombinan. Ada 4 teknik DNA rekombinan. Yang pertama adalah teknik untuk mengisolasi DNA, yang kedua teknik untuk memotong DNA, yang ketiga teknik untuk menggabungkan atau juga menyambungkan DNA, dan selanjutnya adalah teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel yang hidup. Nah, untuk kegiatan teknik DNA rekombinan ini dibantu dengan yang namanya vektor, yang berupa plasmid bakteri atau viral adenovirus. Nah, untuk pemotongan DNA itu digunakan enzim. Di sini terdiri dari enzim retriksi, yakni berfungsi untuk pemotongan plasmid atau DNA, dan enzim ligase yang berfungsi untuk penyambungan potongan-potongan DNA pada teknik yang ketiga. Kemudian untuk teknik pemasukan DNA itu ada di dalam gambar di samping. Kemudian ada tahapan rekombinasi DNA. Yang pertama tahapan isolasi sumber DNA. Ini merupakan proses pemisahan fragmen DNA target dari campuran fragmen-fragmen DNA pemotornya. Ada 3 proses yang dilakukan pada tahapan isolasi sumber DNA. Yang pertama, pemisahan fragmen yang ingin diisolasi dari fragmen lainnya dengan pemotongan menggunakan enzim retriksi atau hasil PCR. Yang kedua, mendeteksi fragmen yang akan diisolasi dan memotong gel agarose yang mengandung fragmen tersebut. Dan terakhir, tahap ketiga adalah mengisolasi fragmen DNA dengan cara melewatkannya pada membran hibon N netral. Selanjutnya, ada tahapan pemotongan gen. Ini masih dalam tahapan rekombinasi DNA lanjutan. Tahapan yang kedua adalah tahapan pemotongan gen. Ini dilakukan oleh bantuan retriksi plasmid yang merupakan proses pemotongan fragmen DNA pada situs tertentu sesuai dengan yang diinginkan dengan menggunakan enzim retriksi. Kemudian ada yang selanjutnya adalah tahap penggabungan DNA. Penggabungan DNA di sini dibantu oleh enzim ligase, yakni penyambungan antara satu fragmen DNA dengan fragmen DNA lainnya. Nah,
Kemudian ada tahapan penyisipan gen ke dalam bakteri dengan 3 cara, yakni konjugasi, transformasi, dan juga transduksi. Selanjutnya ada tahapan memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel target. Itu ada 3 tahapan juga, yakni transformasi, DNA packaging, dan microinjection. Kemudian di dalam rekombinasi DNA terdapat jenis pustaka DNA. Yang pertama adalah pustaka genom, yang merupakan koleksi bagian klon bakteri yang berisikan plasmid rekombinan maupun koleksi klon fag yang mengandung DNA rekombinan. Sementara yang kedua adalah pustaka cDNA, yang merupakan proses yang diawali dengan pembuatan transkrip DNA yang beruntai tunggal dari molekul mRNA. Untuk contoh vektor bagi DNA cloning atau rekombinasi DNA, di sini ada beberapa contoh dari vektor yang akan disisipkan pada proses rekombinasi DNA nantinya adalah plasmid, kemudian yang berupa sel inangnya adalah bakteria, kemudian vektor lambda PEG itu sel inangnya juga sama bakteria, ada plasmid sel inangnya bakteria, kemudian vektor berupa BAC atau bakterial artificial chromosome itu sel inangnya juga sama bakteria, kemudian ada vektor YES artificial chromosome atau YAC, sel inangnya berupa sel eukariotik atau ragi. Terima kasih untuk pertemuan keempat kali ini tentang teknologi DNA rekombinan bagian yang pertama sudah selesai. Jangan lupa setelah kegiatan ini akan ada absensi online yang sudah ditampilkan di Kulon. Untuk materi perkuliahan dalam bentuk PPT video ini sudah ditampilkan di Kulon. Jadi untuk mempelajarinya lebih lanjut bisa dibuka Kulonnya kembali. Untuk hari ini kegiatan perkuliahan bioteknologi farmasi sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin untuk menutup pertemuan kita ini. Dan saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.